Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Peserta didik Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali kegiatan pengajian bulan Ramadan kita, khususnya untuk materi fikih. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang makna dari puasa. Kemudian sejarah pensyariatan puasa bulan Ramadan. Terakhir kita berbicara soal hikmah dari puasa bulan Ramadan. Kali ini kita akan masuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang bagaimana penetapan awal bulan Ramadan. Hal ini sebenarnya di negara kita, di Indonesia, sudah dilaksanakan secara rutin oleh pemerintah. Dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Agama untuk menetapkan awal bulan Ramadan. Tetapi tidak ada salahnya kalau kita belajar dari segi fikih sebenarnya bagaimana cara menetapkan awal bulan Ramadan. Di kitab ini ada satu subbab di pembahasan tentang puasa, yaitu subutu syahri Ramadan, penetapan bulan Ramadan. Bagaimana caranya? Di sini dijelaskan bahwasanya yasbutu dukhulu syahri Ramadan bi ahadi amroini. Awal bulan Ramadan ini ditetapkan oleh dua perkara. Ditentukan oleh dua perkara. Apa? Yang pertama, al-awwalu ru'yatul hilali, yaitu melihat bulan. Artinya, awal bulan Ramadan itu bisa ditetapkan ketika ada seseorang yang melihat hilal atau bulan. Jadi yang pertama tadi ru'yatul hilali lailatas salasina min Sya'bana, di malam ke-30 bulan Sya'ban. Artinya kalau hari ini tanggal 29 Sya'ban, nah nanti malam di malam ke-30 bulan Sya'ban, jika ada orang yang melihat hilal, bukan malam ya, nanti sore pas setelah matahari tenggelam, sekitar beberapa detik setelah itu, kalau ada orang yang melihat hilal, maka disitulah bisa ditetapkan awal bulan Ramadan. Nah, di sini juga diterangkan wadzalika bi ayyashhada amamal qadi syahidun adlun annahu qad ra'a al-hilal. Penetapan awal bulan Ramadan dengan melihat hilal ini bisa hanya dilakukan oleh satu orang yang mau bersumpah di depan hakim. Ya kan? Jadi bi ayyashhada amamal qadi, ya kan? Bersaksi di depan hakim sapa syahidun adlun, satu saksi orang yang melihat hilal, saksi yang adil bahwa dia telah melihat hilal. Jadi yang pertama, cara menetapkan bulan Ramadan adalah dengan melihat hilal secara langsung. Asani, yang kedua atau cara yang kedua untuk menetapkan awal bulan Ramadan adalah ikmalu sya'bana salasina yauman,
menyempurnakan bulan Sya'ban sampai hitungan 30. Artinya sampai hari ke-30. Wadhalika dan menetapkan sampai tanggal 30 tadi idza ta'assarat ru'yatul hilali bisa babi khuyumin. Ketika kesulitan melihat hilal karena ada mendung, karena ada awan hitam yang menutupi sehingga hilal tidak tampak. Au idza lam yataqaddam syahidun adlun yashhadu bi annahu qad ra'a al-hilala. Atau ketika tidak ada satu saksi yang melihat hilal pada waktu itu, maka penetapan awal bulan Ramadan ditetapkan dengan cara menyempurnakan hitungan hari ke-30 dari bulan Sya'ban. Jadi penetapan awal bulan Ramadan itu dilakukan dengan dua cara dari sudut pandang fikih, khususnya yang ada dalam fikih al-fiqh al-manhaji ini. Yang pertama dengan cara ru'yatul hilal, melihat hilal secara langsung. Jika tidak bisa dilihat, maka harus menggenapkan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, dalil dari kedua hal ini itu ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu liru'yatihi, sumu berpuasalah kalian semua liru'yatihi karena melihat hilal, wa aftiru liru'yatihi dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Fa in humma alaikum fa'akmilu iddata sya'bana. Jika hilal tadi tertutupi oleh awan, fa'akmilu, maka sempurnakanlah iddata sya'ban, hitungan bulan Sya'ban, salasina yauman, menjadi 30 hari. Jadi ketika di malam 30 tanggal 29 Sya'ban di sore hari, ya kan, malam ke-30 melihat bulan, melihat hilal. Kalau hilal tampak, maka besok harus melaksanakan puasa bulan Ramadan. Tetapi kalau hilal tidak tampak, maka harus menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, itu tadi dua cara bagaimana menetapkan awal bulan Ramadan atau tanggal 1 bulan Ramadan. Nah, kemudian di sini ada satu tambahan keterangan, ya kan? Ketika seseorang melihat bulan atau hilal, daerah mana saja yang pada waktu itu harus melaksanakan puasa. Di sini dijelaskan, fa idza ru'a al-hilalu bibaladin lazima as-saumu lazima mongko wajib apa as-saumu poso ahlal bilad al-qaribati. Kalau hilal sudah terlihat, maka penduduk negara yang dekat dengan tempat melihat hilal itu yang wajib melaksanakan puasa. Duna ahlul biladi al-ba'idati, bukan penduduk suatu negara yang jauh dari tempat melihat hilal. Saya kasih contoh, misalnya di Mekah hilal sudah tampak, ya kan? Itu bukan berarti di Indonesia wajib melaksanakan puasa besok hari. Karena antara Mekah dengan Indonesia itu negara yang sangat jauh. Dan secara ilmu astronomi bisa jadi hilal di Mekah itu sudah tampak, tetapi di Indonesia belum tampak karena letak negara ini yang sangat berjauhan.
Maka yang wajib melaksanakan puasa ketika hilal tampak adalah negara-negara yang berdekatan. Sebenarnya hal ini di zaman sekarang sudah tidak kesulitan lagi karena hampir semua negara Islam punya mekanisme sendiri untuk melihat hilal, untuk menetapkan awal bulan Ramadan. Ini hanya sebagai tambahan pemahaman kita bahwasanya dalam segi fikih juga ada tata cara bagaimana cara menetapkan awal bulan Ramadan, yaitu dengan yang pertama melihat hilal secara langsung. Kalau tidak bisa dilihat, maka menggunakan cara yang kedua yaitu menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Sehingga setelah 30 hari bulan Sya'ban, hari berikutnya itu sudah masuk tanggal 1 bulan Ramadan. Nah, itu tadi penjelasan bagaimana cara menetapkan awal bulan Ramadan ketika kita akan melaksanakan puasa. Sekian dulu, kita akan lanjutkan pada pembahasan-pembahasan berikutnya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga kita mendapatkan manfaat dari apa yang telah kita pelajari hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.